Halo, siap-siap lu kalau gue ya. Hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal. Sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Kalau saya beda, di awal persidangan ini kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu mereka. Karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa di Bacain Berita dalam suasana yang tetap semangat di jalan Allah. Bung kameramen, saatnya sedikit memberikan kata kunci, kata hikmah, kalau ada pantun untuk Bung Alfian. Silakan. Enggak bisa spontan saya Bung Alfian. Ada ini. Saya punya kaos tulisan Minang. Sasampik balai anak raja lalu juo. Itu kuat untuk sampai balai anak raja lalu juo. Itu ya. Nanti ditulis begitu. Ntar dikirim lagi oleh Bung Alfian. Sampai balai anak raja lalu juo. Itu namanya keren. Silakan Bung kameramen. Apa nih? Ya itu sindiran Padang tuh buat Gibran. Pak Bung Alfian. Kalau kita melihat kondisi sidang MK ini memang seru nih Bung Alfian. Ya kalau menurut saya munculnya video-video kayak Hotman Paris ngeremehin ahli-ahli dari 01, ya kita melihatlah sidang Bung Alfian ya memang tugasnya pengacaranya begitu. Ngecil-ngecilin lawan pengacaranya juga. Ya begitulah kira-kira. Tapi yang menarik nih Bung Alfian, saya melihat ada seolah-olah MK itu sedikit keras ke KPU dan Bawaslu. Tapi saya tidak mau silau Bung Alfian. Karena dulu kita juga melihat bagaimana Anwar Usman awal-awal muncul Bung Alfian. Bagaimana dia bawa-bawa Allah, semua orang akhirnya simpatik. Ternyata bleek juga Bung Alfian. Makanya saya juga melihat bagaimana negur Bawaslu, negur KPU. Saya melihat khawatir ini hanya gimmick doang Bung Alfian. Oh percaya nih MK yang sekarang bagus nih. Tiba-tiba hasilnya zong juga. Hasilnya tidak objektif juga. Ini apa yang ingin Bung Alfian sampaikan beberapa belakangan rapat atau sidang MK Bung Alfian? Silakan. Ya, pemirsa, saya Alfian. Lebih dikenal dengan Alfian Tanjung. Alhamdulillah saya mengikuti cukup lengkap seluruh rangkaian sidang MK. Ya kita akan tetap bersiap dengan ujung yang anti klimaks. Kenapa? Karena negeri ini sudah dalam cengkeraman hutang, cengkeraman kelompok Zionis, kelompok komunis, dan yang paling berat adalah cengkeraman rasa takut, rasa minder, dan rasa underdog. Jadi ini kembali lagi, apakah orang sekali Suhartoyo dan Abangda Saldi Isra ini mampu memberikan kekuatan kepada 6 lagi? Ya, apalagi kalau kita dengar yang namanya Arsul Sani ceplos omong, saya menjadi anggota MK atas arahan Bapak Presiden. Nah, itu sempat jadi pendengaran orang banyak tuh Bung kameramen. Iya, jadi Arsul Sani ya P3 ya gitu, dia dapat hadiah jadi anggota MK. Sehingga apa di bulan Ramadan ini sekaligus Arsul Sani karena partai kita ya. Saya bilang partai kita nih Bung ya. Partai kita dulu sampai saya masih udah nggak lolos, ya udah. Sekarang sekalian aja bukan balas budi ya. Balas jihad untuk wibawa P3. Jadikan Pak Arsul Sani sebagai orang yang berani mengatakan batalkan diskualifikasi 02. Kan Pak Arsul Sani kan dari P3, bukan pendukung 02, pendukung 3. Ayo. Dan segala macam. Jadi kata kuncinya MK hari ini harus dilihat, dilalui, siap lahir dan batin, atau dia akan melahirkan sejarah baru, atau hanya akan gimmick menurut Bung kameramen. Dilanjut dulu.
Ya, Bu Alfian. Nah, kalau yang Bu Alfian simak, bagaimana Bu Alfian dengan kondisi sidang MK ini, Bu Alfian? Hawa-hawanya gitu, Bu Alfian, mengarahnya kemana? Atau memang ya ini cuman formalitas saja ada sidang MK, atau apa yang Bu Alfian temukan lah ya, mungkin dari teman-temannya Bu Alfian atau bagaimana? Silakan. Jadi yang jelas ada di joke yang lucu ya, ada masuk angin, buang angin, apalagi gitu ya. Jadi ini istilah dari Bang Rizal Fadilah. Arti gini, saya ingin pertama mengomentari dulu para pengacara dari 002 ya. Saya jadi malu sebenarnya. Saya sebenarnya ingin katakan Bang Yusri atau Bung Yusri kalau dengar omongan saya, abang kok tega banget ya mempermalukan diri sendiri gitu. Seorang yang biasanya jernih, genuine, bahkan abang nggak mengakui omongan abang dulu tahun 2019 maupun 2014. Betul. Nggak boleh begitu. Nah, kata kuncinya buat seluruhnya, buat saudara Bung Kameramen, bahwa perjalanan persidangan ini adalah proses pembelajaran dan pemberitahuan pada masyarakat luas. Oh begitu Hotman yang sebenarnya, oh begitu Otto Hasibuan yang katanya seorang yang punya kemampuan tingkat dewa. Oh begitu yang namanya Yusri. Orang semua nonton. Tinggal silakan saja. Apalagi mereka rata-rata menghadirkan anak-anak mereka sebagai pembaca-pembaca tuntutan. Iya. Nah, kembali kepada proses ini, MK menurut saya jauh lebih punya daya dorong positif. Maka kalimat terakhir dari Pak Bambang Wijayanto itu ada celah-celah optimisme. Nah, wilayah ini harus ditopang oleh aksi. Dan kita akan juga menyiapkan kerja-kerja sistematik untuk masuk gelombang dukungan energi kemasyarakatan, energi kedaulatan bangsa sejak tanggal 20. Di Jogja tanggal 20. Itu akan ada aksi yang luar biasa dengan persiapan yang sedemikian rupa. Nah, 21 kita memang harus hadir semua ke Jakarta. Tinggal siapa yang punya kemampuan, apakah GPKR, apakah PDR, apakah apa yang punya gerakan harus melakukan persiapan-persiapan. Di tanggal itu sudah sampai pada lebih separuh atau sudah mengakhiri bulan Syawal, mudah-mudahan jalur Petamburan, Keramat Raya, 45 Keramat Raya, yang lainnya, serta gerakan-gerakan dari Condet, teman-teman dari daerah-daerah lingkar Jakarta, dari Tanah Abang, dari daerah Mampang, ayo semua bergerak. Kita penuhi proses ini dengan kata kunci, diskualifikasi 02, dan lakukan pemilihan ulang dengan mengikut sertakan 01, 03, atau kalau 02 ikut juga, Prabowo silahkan ganti orang. Kita tidak melarang Pak Prabowo untuk bertanding lagi. Kita tidak takut untuk kalah dengan Pak Prabowo, tapi kita tidak suka dengan cara-cara curang dan kriminal politik. Kata kuncinya, kepada seluruh masyarakat, saya Alfian Tanjung mengajak, jangan pernah kehilangan optimisme, karena orang yang beriman, dia hanya berserah dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, Bung Kameramen dan para pemirsa, kita akan jumpa di sesi-sesi berikut. Kata kuncinya, Indonesia Raya akan tetap Indonesia, maju tak gentar, membela yang benar. Tanah airku Indonesia tak akan pernah kujual, dan kubalas dan kujaga dengan darah dan air mataku. Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.